Selamat bertemu kembali ya. Minggu kemarin kita sudah ada pembahasan mengenai apa itu namanya? Ada PRD ya, Entitas Relation Diagram. Hari ini kita mau membahas di use case ya. Use case ini juga bagian dari perancangan, ada disebut dengan use case, include extend, komponennya, menemukan aktor and use case, do and don'ts ya. Contohnya, jadi ini digunakan untuk perancangan ya. Mendefinisikan kebutuhan dalam membuat sebuah sistem ya hari ini dari ya oke deh ya. Ada itu namanya kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Jadi ketika kamu nanti masuk ke perancangan, ini ada beberapa tahapan yang diminta harus kamu lengkapi. Contohnya adalah salah satu menggunakan use case. Tapi Ibu minta kalau boleh use case-nya ini digambarkan menggunakan visual ya, visio ya, visio. Jadi kita menggambar karena di sini menggambar semacam bagan ya, bagan atau tahap-tahap. Cuman untuk use case diagram ada namanya aktor ya, aktor itu pelaku. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan pengguna dan stakeholder sehari-hari yang dimiliki oleh sistem dengan yang digunakan oleh stakeholder. Jadi misalnya kita membuat sebuah aplikasi atau sistem, di sana ada namanya pelaku ya, siapa menjadi usernya. Jadi ketika login itulah namanya aktor nanti ya. Jadi di sini ada beberapa tools atau simbol-simbol yang perlu diketahui, diingat, kemudian nanti itu digunakan untuk menggambarkan sebuah use case ya. Kebutuhan non fungsional adalah kebutuhan yang memperhatikan hal-hal yang merupakan legalitas, sistem, keamanan, operasionalnya. Jadi ketika nanti membuat sebuah aplikasi, kamu harus menentukan juga aplikasi itu misalnya apakah masih available atau masih bisa digunakan dengan Windows 7, apakah Windows 10, GB-nya harus berapa, itu namanya didefinisikan ya, dibuat spesifikasi sesuai dengan kalau misalnya dia kinerjanya tinggi atau grafisnya tinggi, ya harus didukung oleh operasi sistem yang tinggi juga ya. Use case diagram adalah menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh suatu sistem dari sudut pandang pengamatan luar. Ya, di sini ada yang namanya apa, bagaimana. Contoh tadi untuk login. Login ini kan misalnya ada login hanya untuk beberapa admin, untuk beberapa operator. Tapi kalau misalnya untuk pendaftaran mahasiswa itu bisa siapa saja, pembayaran uang kuliah, kita kan biasanya itu ada user loginnya menggunakan NIM seperti itu kan. Itu bisa siapa saja ya. Diagram use case kaitannya dengan kejadian-kejadian, contoh skenario ya, merupakan contoh yang terjadi ketika seseorang berinteraksi dengan sistem. Kejadiannya, makanya disebut ada namanya aktor ya. Nanti kita lihat simbolnya. Sebuah use case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Ya, ada aktor, pelaku, stakeholder, dengan sistem. Use case ini merupakan sebuah pekerjaan yang login ke sistem, meng-create ya. Jadi ketika dia login ya, apakah dia harus menginput dulu username dan passwordnya. Nah, inilah yang menjadi aktornya. Aktor atau siapa pelakunya, pelaku yang digunakan untuk di sistem itu adalah entitas manusia atau mesin. Jadi di ERD itu ada entitas, ada entity ya, stakeholder, pelaku, aktor ya. Ini yang disebut dengan menjadi pemeran utama aktor dalam sebuah sistem ya, dilibatkan. Manfaat use case yaitu untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem, menjelaskan fasilitas yang ada, rekrutmennya ya, tadi mendefinisikan melihat siapa saja yang bisa masuk atau menginput, yang bisa melakukan operasi ya, dengan menginput username-nya dan password-nya. Kemudian akan berkomunikasi apabila dia usernya sebagai admin, dia harus berkomunikasi dengan klien, pengguna notasi, dan juga simbol diagramnya. Kemudian ada juga fungsinya atau manfaatnya membuat tes kasus-kasus secara umum ya, kumpulan dari kejadian-kejadian yang dilakukan tes kasus layak untuk kejadian tersebut. Oke, di sini kita perhatikan ya contoh
penggambaran aktor ya. Ini patient ya, patient communication make appointment. Misalnya kamu mau ke sebuah konsultasi dokter ya. Jadi kamu mau nginput datamu dulu ya. Jadi apa itu namanya sekarang kan kita bisa janjian, tapi kita menginput data kita dulu. Nanti kita, ketika sudah time-nya bisa datang dengan catatan sudah apa itu namanya sudah terlihat apakah kita sudah input atau enggak kan gitu kan. Tiara Anggreni ya. Oke, stop share. Ini yang mana ya? Yeverzebua. Yeverzebua. Oke. Classwork ya. Oke. Yever. Ya, ini tadi contohnya, mana videonya supaya terlihat ya. Ini contoh menggambarkan use case ya. Ini nih kalau kamu nanti memperhatikan masuk di Visio, ini ada aktornya ya, ininya ya. Selain Visio, memang ada juga beberapa software, bukan ya software untuk membuatkan chart seperti flowchart, DFD, apa bagan, ada juga ya. Kalau misalnya visiomu tidak bisa, tapi usahakan memang dia bisa karena simbol-simbolnya ini sudah semacam sudah ada artinya gitu loh. Jadi tidak bisa diganti-ganti. Jadi aktor, di sini ada aktor, ya ini use case-nya, ini communication-nya, perannya apa. Nah, ini sudah ada simbolnya, ini untuk menyebutkan aktornya, gitu dia. Pasien penghubung klinik untuk membuat janji. Contoh tadi, sebelum kamu misalnya janjian bertemu dengan dokter, kamu membuat appointment dulu, janjian dengan online. Jadi kamu input dulu, registrasi, pasien menghubungi klinik, membuat janji dalam pemeriksaan tahunan. Resepsionis mendapatkan waktu yang luang, membuat buku jadwal. Nah, disinilah ada si aktornya. Jadi aktornya di sini adalah si pasien yang akan melakukan menghubungi atau membuat janji appointment dengan sebuah dokter ya. Ini contoh sebuah use case yang berikutnya include and extend ya. Dalam use case ini nanti kita lihat bagian-bagiannya. Include itu adalah menginclude ya, menginclude fungsionalitas use case sebagai bagian dari proses dirinya. Ini diasumsikan use case ini menginclude. Jadi kalau nanti kamu lihat ada apa namanya use case, kemudian ada tulisan include, ada simbolnya, extended ya itu. Include artinya di sini adalah duplikasi fungsionalitas yang dihindari. Jadi tidak boleh ada peran ganda ya, ada dua kegiatan ya. Jadi setiap seorang use case aktor itu melakukan satu peran ya. Sebuah use case mengextend ya, extend. Jadi tulis itu extend. Nanti kita lihat contohnya dengan behaviornya sendiri ya. Hubungan antara generalitas antar use case ini merupakan spesialisasi dengan yang lainnya. Nah, ini tadi contoh komponennya, aktornya ya. Kalau di use case, ini gambarnya, ini bagian dari UML ya. Ini simbolnya seperti ini ya. Jadi tidak bisa diganti-ganti. Kamu bikin misalnya tangannya tidak tegak lurus atau kamu buat siku enggak ya. Ini sudah simbol dari sebuah aktor. Aktor itu adalah seseorang yang berhubungan dengan sistem. Itu tadi dia si aktor ini melakukan login ya, mungkin registrasi dulu, daftar dulu, atau dia langsung login ya. Ketika memberi nama aktor, gunakan nama peran. Misalnya jangan nama posisi ya, sehingga individu dapat memainkan peranannya. Ini contoh atau simbolnya. Tipe aktor ada 3 ya, pengguna sistem itu tadi yang use case, yang login registrasi dulu, aktor secara fisik ya, use case dia login,
dia melakukan registrasi, mungkin ada beberapa data yang harus dia isikan ketika dia melakukan registrasi. Tipe aktor yang kedua yaitu sistem yang berhubungan dengan sistem. Jadi sistem ke sistem. Contoh di sini sebuah sistem informasi puskesmas yang terkoneksi, atau misalnya kamu ke pembayaran uang kuliah, sistemnya terkoneksi dengan sistem penilaian. Jadi ada beberapa SIM, sistem informasi yang terkoneksi ya. Kemudian tipe aktor yang ketiga itu adalah waktu. Dapat menjadi aktor jika sering berjalan waktunya. Nah, ini memicu event kejadian dalam sistem. Ini berbentuk, perhatikan use case yang ini ya, berbentuk bulat, namun dia seperti oval, ya horizontal. Kita lihat apakah Adelia situasinya apa enggak ya? Deli. Adelia sama enggak dengan Deli? Enggak ya? Adelia. Enggak ya? Oke. Kita perhatikan, Ibu stop share. Nggak lupa nanti ya. Stop share. Stop. Mana tadi ya? Ibu udah lupa mana tadi diambilnya. Oke, kita melihat cancel dulu ya. Aku sebentar. Oke, ya kita lihat lagi. Kita sebentar ya. Oke, ini use case yang kedua, yaitu bentuknya bagian fungsionalitas tingkat yang disediakan oleh sistem ya. Pemberian nama use case, ini tadi contoh bulat, dia seperti bulatnya seperti ini ya, perhatikan. Namanya contoh please order ke sensor ya, pet name. Contoh di sini si pasien tadi registrasi karena dia mau konsultasi sama dokter. Jadi dia registrasi dulu ya. Ini relasinya, hubungannya sama dengan RD, apa yang dikerjakan si aktor, ya kan? Si aktor tadi si pasien mau mendaftar, mau dia membuat janji dengan dokter, tapi dia terlebih dahulu registrasi, mengisi sejumlah data ya. Relasi yang menghubungkan antar aktor dan use case. Ini arah panahnya. Ini tadi 3 jenis relasi. General relation, include, extends ya. Nanti kita lihat. General relation hubungan antara induk dan anak, induk dengan anak mewarisi sifat dan metode dari induk disebut root atau base, kelas tidak memiliki anak ya. Di sini ada aktor generation, ada use case generation. Jadi ada 3 jenis aktor ya, jenis relasi, bukan relasi tadi ya, hubungan ya. Contoh dosen dengan mahasiswa hubungannya apa? Dosen mengajar mahasiswa, mahasiswa mengikuti perkuliahan. Itu namanya relasi ya. Kemudian tadi si pasien mau mendaftar ke rumah sakit. Nah, dia harus melakukan apa? Pendaftaran. Nah, itu namanya relasi ya. Itu generalization. Ini dibuatkan aktor bisa umum, bisa spesifik ya. Gambarkan generalization inheritance antara aktor. Ini contoh student, ini international student. Ini yang disebut dengan extended, ada include ya. Jadi yang kita bahas hari ini adalah pemahaman include, extended. Itu aja dulu, tidak usah masuk ke 3 relasi ini. Pemahaman kita di aktor, kemudian relasi, membuatkan extended-nya, dan juga
yang 3 ini ya. Jadi ini pembahasan kita hari ini. Oke, Ibu rasa karena sudah waktunya cukup dulu pembahasan hari ini. Nah, kita kembali ke gizi. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Bu. Oke, kita mencoba. Ibu mau tanya, visionya ada atau enggak? Atau kamu punya apa yang lain dari visio? Apa kamu gunakan untuk membuat use case seperti ini atau seperti ERD, nah gitu. Pakai apa? Selain visio, sudah ada visionya? Ada? Baiklah ya, kalau tidak ada, cukup sore ini kita kembali ke gizi, masih ada waktu. Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Sore.